Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Creative Fashion. Ya, kali ini kita akan memberikan tips dan tutorial kembali karena ada request dari Mas ini, ya, yaitu terkait bagaimana melakukan setting di dalam router, apa saja yang perlu diperhatikan agar konektivitas itu tetap stabil tanpa mengurangi kecepatan perangkat lain atau pengguna lain gitu ya. Oke, langsung saja kita praktek ini. Kebetulan karena saya yang ready saat ini adalah router tenda gitu ya, router tenda, dan itu fiturnya itu cukup lengkap ya. Kita akan praktek menggunakan router tersebut. Oke, langsung saja kita praktek menggunakan browser Google Chrome. Oke, pertama-tama kita connect ke jaringannya dulu ya. Pastikan jaringannya itu sudah connect ya, sudah connect ke routernya. Kemudian kita buka Google Chrome ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita masukkan alamat router kita. Alamat router kita itu kalau tenda itu biasanya seperti ini, 192.168.2.1 ya kalau router tenda. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya itu sama-sama admin gitu ya. Kita login aja. Nah, di sini tuh yang perlu diperhatikan itu ini ya, dari segi wirelessnya ya. Dari segi wirelessnya, oh ya, ini metodenya ini adalah WISP. Jadi yang bisa dilakukan setting seperti ini adalah mode router dan WISP ya. Kemudian di wireless ini yang bisa kita otak-atik gitu ya. Country atau region ini defaultnya itu China. Nah, kita pilih Indonesia aja. Kemudian ini networknya ini ada pilihan BGN, BG atau G atau B. Nah, ini kategori ini maksudnya bisa dipelajari di video yang di atas ini ya, mengenai generasi sinyal-sinyal ini ya. Kita pilih yang auto saja. Kalau ada mode N only, kita pilih mode N only. Tapi kalau nggak ada ya udahlah, kita pilih auto saja. Kemudian channel ini ada channel 1 sampai channel 13. Nah, intinya itu kalau perangkat kita bisa dicek nanti ketika di sini ya. Ketika di sini itu ketika nyekan wifi gitu ya. Nah, ketika nyekan wifi di sini kan tertera channel-channelnya tuh. Nah, ini tuh kita bisa pilih yang paling berbeda, misalnya apa yang enggak yang angkanya enggak ada di sini gitu. Karena apabila angkanya itu hampir sama, itu sangat berpengaruh besar terhadap kestabilan jaringan. Jadi pilih yang angkanya beda sendiri biar enggak terjadi distorsi sinyal. Oke, kalau ini saya pilih auto saja karena saya tidak terlalu fokus terhadap kestabilan jaringan ini. Karena di sini juga wifi-nya banyak banget, jadi saya udah ubah ke 2. Nanti ada aja yang pakai channel 2, saya ubah ke 8. Nanti ada aja yang ubah pakai channel 8. Nah, di sini karena wifi-nya banyak sekali. Nah, diusahakan channelnya itu beda sendiri kalau pengen stabil. Kemudian channel bandwidth. Nah, ini bisa pilih 20 atau 40. Defaultnya itu auto. Kalau 20 itu jaraknya jauh, akan tetapi kecepatannya itu lebih rendah. Kalau 40 itu jaraknya dekat, akan tetapi kecepatannya lebih tinggi. Monggo aja. Kalau pengen stabil tapi pengen paling stabil ya kalau bisa di 40 lah, tapi jaraknya kan nggak bisa jauh. Oke, Destination channel auto, transmit rate ini auto saja.
Kemudian security ini mau kasih password atau enggak. Nah, kalau mau kasih password pilihnya yang WPA2 PSK atau mix gitu ya. Baru passwordnya di sini. Oh, passwordnya masih sama. Oke, ini pilih AS. Kemudian key update interval ini 0. Kalau misalnya ini tingkat security-nya ya, tingkat update ini, update key-nya ini ya. Kalau semakin diisi angka semakin tinggi, maka security-nya itu makin ketat. Tapi kalau 0 itu rendah. Kalau saya sarankan kalau pengen lebih stabil ya, nggak usah di security-nya, nggak usah ditingkatin itu. Kemudian isolate client ini di disable aja untuk mengurangi interferensi dari pemancar sinyal lain. Kemudian ini maksimal yang bisa connect adalah 48 ya. Ini bisa diatur terserah mau berapa yang bisa connect. Kemudian di advance kita masuk ke advance, ini WMM semacam kayak apa ya, security tambahan. Kalau streaming itu langkah baiknya di enable saja. Kemudian APSD itu automatic power service delivery, yaitu ya kayak apa ya, sistem hemat daya gitu ya. Kita disable aja. Kemudian RSSI threshold itu bisa dimainkan untuk menjaga kestabilan jaringan kita. Misalnya kita enablekan, kemudian kita set ini berapa dBm yang bisa connect ke channel kita. Jadi kalau perangkat yang jauh-jauh itu ya si router itu bebannya tidak terlalu berat untuk mengkonekkan gitu ya, udah di reject gitu. Jadi kalau sinyalnya perangkat sinyalnya itu jelek dari misalnya HP-nya atau laptopnya yang mau connect gitu kan, itu ada standar minimal sinyalnya, itu kekuatan sinyalnya. Nah, ini standarnya itu bisa 9 sampai 60. Nah, kalau 60 itu ya sinyalnya penuh lah. Sinyalnya penuh. Kalau 99 100 itu sinyalnya paling 1-2, itu mending nggak usah dikonekin aja karena nambah beban si routernya. Nah, alangkah baiknya ini di enable kalau mau stabil. Jadi sinyal-sinyal yang lemah nggak bisa connect. Kemudian ini defaultnya itu long. Di sini ada pilihan short juga. Jadi preamble ini terkait kompatibilitas pemancar kita terhadap perangkat-perangkat yang bisa connect. Ya, kalau short preamble itu biasanya perangkat-perangkat yang kekinian lebih update dan teknologi baru lah gampangnya gitu. Kemudian kalau long itu jadi dia lebih kompatibel terhadap perangkat-perangkat lama gitu. Jadi kalau misalnya perangkatnya baru dan pengen cepat, koneksinya cepat dan stabil, ya pilih aja short preamble. Tapi kalau ada perangkat lama yang mau connect, ya paksa long preamble. Kemudian signal transmisinya coverage apa capacity. Ya kalau pengen cepat dan stabil kita pilih capacity. Kalau pengen jarak jauh ya pilih coverage. Kemudian ini terkait peletakan si routernya mau horizontal atau vertikal. Kemudian signal reception level. Jadi ini nggak ada pengaruhnya terhadap kecepatan atau kestabilan. Kemudian untuk transmission distance, untuk mengurangi beban si router ya tentukan aja jaraknya itu berapa kilometer pancaran sinyalnya. Kemudian beacon interval, kalau hanya beberapa perangkat aja yang connect, untuk mengurangi beban router itu kita pilih angka yang paling maksimal, itu defaultnya itu 100 ya. Tetapi kalau misalnya perangkat yang connect itu banyak seperti di lingkungan cafe gitu ya, pilih yang standar aja 100 aja lah udah cukup.
Kemudian fragment threshold ini ya dipenuhin aja, defaultnya juga penuh. RTS ini juga dipenuhin. Kenapa? Karena apabila ada kegagalan pengiriman data atau paket gitu ya, nyebutnya itu paketnya itu tidak hilang, tapi agak ngantri gitu ya, agak ngantri. Jadi ketika bermain game tidak menyendat gitu ya, akan tetap lag. Oke, DTM interval itu 1 aja, paling cepat gitu kan. Oke, kalau ini indikator sinyal aja. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai sini. Jangan lupa subscribe kalau yang belum subscribe ya. Insya Allah banyak video yang bermanfaat dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.